Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Sonia Putri M. Aku dari Sekolah SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng singkat yang aku ambil dari buku 30 Cerita Tata Krama yang ditulis oleh Lia Herliana dan diterbitkan oleh PT Wangsa Jatra Lestari. Tebal bukunya sebanyak 136 lembar. Cerita yang aku ambil dari buku 30 Cerita Tata Krama ini berjudul Sela Menyela. Sela adalah salah seorang murid koki senior yang paling berbakat. Sebenarnya Sela tidak berbakat memasak sih, melainkan ia berbakat bicara. Ia sangat suka berbicara dibandingkan murid yang lainnya. Jadi, sepertinya mulutnya itu gatal kalau sebentar saja tidak berbicara. Ia paling tak tahan jika harus menunggu orang lain selesai berkata-kata. Jadi, seringkali ia disebut dengan julukan Sela Menyela. Terkadang teman-temannya pun marah, kesal, dan sebal dengan perilaku dan sikap Sela yang tidak pernah berubah dari dulu. Bagi Sela, mungkin hal terberat di dunia adalah tutup mulut, gerutu teman-temannya yang sangat sebal. Iya, aku juga terkadang kesal dengan perilaku dan sifat Sela itu, jawab salah satu teman Sela. Dan pada hari ini mereka sedang serius mendengarkan petunjuk dari koki senior. Karena mereka akan membuat kue tradisional. Dan nantinya para orang tua akan diundang untuk mencicipi masakan anak-anaknya masing-masing. Mereka sangat bersemangat ingin mempersembahkan kue terlezatnya yang telah mereka buat nanti. Dan akhirnya koki senior pun membacakan resepnya. Nah, hari ini kita akan membuat kue klepon ya anak-anak. Bahannya 150 gram tepung ketan, kata koki senior. Loh, bukannya kue harus memakai tepung terigu ya? Sela menyaring. Lagi-lagi Sela menyerap pembicaraan koki senior. Tidak harus Sela, sesuai kebutuhannya saja. Kalau memang kue itu harus memakai tepung terigu, ya gunakanlah. Tapi kalau kue itu tidak membutuhkan tepung terigu, ya tidak usah digunakan, jawab koki senior dengan lembut. Nah, selanjutnya masukkan potongan gula merah ya anak-anak, kata koki senior. Kenapa harus gula merah? Kenapa gak coklat saja? Pasti lebih lezat, potong Sela. Aduh, lagi-lagi Sela menyela pembicaraan koki senior. Koki senior hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa ya? Sela seringkali menyela pembicaraan orang lain, ucap koki senior dalam hati. Selanjutnya, masukkan sejumpah garam ya anak-anak, ucap koki senior. Apa? Kue kok memakai garam? Astaga, gak masuk akal nih Pak Koki. Teman-temannya yang sedang mengadoni dan mencatat pun melotot padanya. Sela, kenapa sih kamu dari tadi menyela pembicaraan koki senior terus? Kata salah satu teman Sela. Sela tidak menjawab, dia hanya menoleh ke arah temannya tersebut, lalu ia langsung mengadoni lagi. Nah, kini waktunya memasak ya, anak-anak, kata koki senior. Koki senior terus berkeliling dari meja ke meja yang lainnya. Nah, untuk kali ini tuangkan air panas ya anak-anak, kata koki senior. Belum selesai koki senior berbicara, Sela berseru. Adonanku kok lengket begini? Kata Sela. Koki senior pun menghampiri dan membantu Sela untuk membantu adonannya tersebut lebih baik. Lalu setelah membantu dan membimbing Sela,
Koki senior pun berkeliling lagi dari meja ke meja yang lainnya. Tapi tetap saja Sela menyela pembicaraan koki senior tersebut. Akibatnya, suasana kelas pun jadi kacau. Ada yang adonannya terlalu encer, ada adonan yang terlalu keras, dan ada juga adonannya yang terlalu asin. Para murid panik, termasuk Sela. Ini gara-gara Sela suka menyela pembicaraan koki senior. Kami kan jadi bingung. Tuding salah satu anak. Iya, lihat, adonanku tak karuan begini. Apa kata ibuku nanti? Usik salah satu teman Sela. Sela hanya terdiam, tidak menjawab. Wah, apa benar begitu ya? Gara-gara aku, teman-teman jadi marah pada aku. Karena mereka bingung cara bikinnya. Sela merasa bersalah. Lalu ia meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-teman, maafkan aku ya, aku sering kali menyela pembicaraan koki senior. Kalian kan jadi bingung. Teman-temannya pun memaafkan Sela, walaupun teman-temannya berat untuk memaafkannya. Koki senior pun membantu untuk memperbaiki adonan para muridnya supaya lebih baik lagi. Sambil menguleni, Sela bertekad untuk tidak menyela pembicaraan orang lain lagi. Jadi, akhirnya setelah kejadian ini, Sela tidak pernah lagi menyela pembicaraan orang lain. Nah, teman-teman tahu gak apa artinya tutup mulut atau diam yang telah aku ceritakan tadi pada awal-awal paragraf? Tutup mulut atau diam adalah menunggu orang lain selesai berbicara. Jadi bersabarlah, karena di sela pembicaraan